Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati pengurus Masjid Taqwa Desa Pulau Lancang, kemudian yang kami hormati Imam Masjid, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang sempat hadir pada malam hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana kita hari ini sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan menuju rumah Allah dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Sebagai manusia biasa, Bapak Ibu, tentunya kita tidak bosan-bosannya selalu berusaha, dan usaha itu kita iringi dengan doa agar setiap ibadah yang kita lakukan di atas dunia ini senantiasa hendaknya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan kata mutiara salam semoga senantiasa tercurah kepada sosok yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan mengikuti sunnahnya lah hidup ini akan terasa indah dan berkah, dan syafaatnya lah nanti yang kita harapkan ketika pada hari itu yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala tidak lagi berguna harta-harta kalian, wala banun, dan anak-anak kalian, illa man atallahu biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap kembali kepada Allah dengan hati yang selamat. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu, kitalah hamba Allah yang nanti yang kembali kepada Allah dalam keadaan hati kita hati yang selamat, bersih dari dosa dan nodah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun judul kajian singkat kita ini adalah persiapan kita untuk menghadapi sesuatu yang pasti datang, yaitu kematian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini bagaikan daun-daun yang tumbuh di sebuah batang pohon. Ada yang sudah tua, ada yang masih muda, kemudian ada tunas-tunas baru, kemudian ada yang sudah berguguran. Dan begitu juga lah kehidupan kita ini Bapak Ibu. Ada yang lahir, kemudian masuk usia remaja, dewasa, tua, dan meninggal.
Begitulah kehidupan silih berganti datang dan merupakan bagian dari sunnatullah. Hari ini kita masih berada di atas dunia ini. Ada saatnya nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap masa akan ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Dan kematian adalah sesuatu yang pasti datang. Kenapa judul ini kami ambil Bapak Ibu? Agar menyadarkan kita, secapek apapun kita di dunia ini Pak, seletih apapun kita bekerja, dan sesusah apapun kehidupan yang kita lalui, semua akan ada akhirnya. Makanya para ulama mengatakan Bapak Ibu, dunia ini sebenarnya tak punya masa depan. Pada hakikatnya dunia ini tak punya masa depan. Kadang begitu banyak orang khawatir dengan masa depannya. Akan jadi apa besok anak saya? Sebagai manusia biasa memang kita khawatir, Pak. Tetapi ada yang kita khawatirkan nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, kita meninggalkan anak-anak kita, sementara mereka tak peduli dengan agama ini. Inilah yang kita khawatirkan. Kenapa para ulama mengatakan dunia ini tak punya masa depan, Pak? Karena faktanya sampai hari ini, semakin lama kita hidup, semakin dekat kita ke pintu kubur. Inilah faktanya kehidupan dunia ini, Pak. Tahun berganti, semakin dokek gitu Bapak Ibu ke pintu kurban. Inilah kehidupan dunia. Namun sayangnya kita sebagai manusia terlalu mati-matian mengejar dunia. Yang ternyata dunia ini akan kita tinggalkan. Tidak ada yang abadi kita. Semua akan kita tinggalkan. Yang kita cari pada hari ini kita kumpulkan. Kemudian kita simpan. Kemudian kita berharap akan kita nikmati hasilnya besok. Allahu a'lam. Barangkali yang kita kumpulkan hari ini, itu yang menikmati adalah orang lain. Yang menikmati adalah ahli waris kita. Ada sesuatu yang pasti datang kepada kita. Dia datang tanpa kita undang. Kullu nafsin za'iqatul maut. Iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Dia datang, tak bisa kita lagi undur lagi. Tunggu dulu nggak bisa. Jadi Bapak Ibu, litak gitu kita datang ke Mansoji, maghrib kita datang, isya kita datang, subuh kita datang, sampai bilo Pak. Hatta ya'tiyatal yakin, sampai kematian datang menjumpai kita. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, sebagaimana yang kita bacakan di awal tausiah kita tadi, apa kata Allah? Kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulakikum. Katakan Muhammad, kematian yang kalian lari daripadanya, fa innahu mulakikum. Apapun kita takutnya mati itu Pak, kita lari dari kematian tuh. Apa kata Allah? Fa innahu mulakikum. Dia pasti akan menghampiri kalian. Bahkan di dalam ayat dikatakan walau kuntu fi burujim musyayyadah. Walaupun kalian berada di tembok-tembok yang besar. Kita mampu Pak menyewa dokter spesialis. Kalau kita sakit, kita cari dokter, kita pilih rumah sakit yang paling mewah, paling mahal. Kita bayar dengan uang kita Pak. Semua itu tak mampu menghindarkan diri kita dari kematian. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada, kata Allah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan akan dikabarkan kepada kalian apa yang kalian kerjakan selama hidup di dunia ini. Apa persiapan kita, Pak? Yang pertama, persiapkan amal.
Apa amalnya? Amal yang menjadi andalan kita besok di akhirat. Ada 14 fase kehidupan yang akan kita lalui, Bapak Ibu. Kita sekarang masih berada di fase ketiga. Bayangkan Pak, ada boleh fase yang akan kita lewati. Yang pertama namanya alam ruh. Ulun nado gitu Pak. Kemudian alam rahim. Masuk kita ke fase kedua. Yang ketiga namanya alam dunia. Sekarang kita di alam dunia nih Pak. Baru 3 fase yang kita lewati. Masih ada 11 fase kehidupan yang akan kita lewati. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu an, ketika dia melewati kuburan, beliau meneteskan air mata. Ya Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis? Kata para sahabat. Bagaimana saya tidak akan menangis? Karena Nabi pernah mengatakan kubur ini adalah gerbang pertama menuju kehidupan akhirat. Baru pintu pertama Pak. Kalau kita masuk ke masjid Pak, ada gerbang. Pintu yang ditutup tuh Pak, belum masuk pintu masjid deh Pak. Gerbang pertama baru. Itulah kuburan. Kuburan adalah gerbang pertama menuju kehidupan akhirat. Setelah masuk kita ke alam kubur, baru 4 fase yang kita lewati. Masih ada 10 fase kehidupan yang mesti kita lewati. Kalau kurang-kurang bokal rasanya Bapak Ibu, alamat badan kan celaka. Kalau kita hidup di rantau Pak, ingin balik kampung, haruslah mesti kita membawa bokal. Itu balik kampung halamannya Pak. Kalau kita lah balik kampung yang sesungguhnya, dengan bekal yang hari ini kita kumpulkan, mudah-mudahan itulah yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkan amal kita, Pak. Amal bukan tergantung banyak dan sedikitnya. Amal bukan tergantung dari kecil dan besarnya. Tapi amal yang kita persiapkan itu besok adalah amal yang betul-betul bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini amal yang kita bawa besok, Pak. Barangkali amal ini dia bukan banyak. Barangkali amal yang kita lakukan itu sedikit. Tapi dengan sedikit itulah mungkin mendatangkan ridha Allah, dan itulah yang memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an Pak, surat Al-Mulk? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan hidup dan mati untuk menguji, menengok siapa yang paling terbaik amalnya di antara kalian. Bukan yang terbanyak, Pak. Yang terbaik. Amal yang baik menurut kata para ulama, amal yang bersesuaian dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis Nabi juga pernah mengatakan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inkal. Amal yang terbaik yang dicintai oleh Allah adalah amal yang istiqomah dilaksanakan, walaupun jumlahnya sedikit. Jadi Bapak Ibu, belum tentu yang banyak itu yang diterima, Pak. Barangkali yang sedikit itulah yang akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang kita Pak menganggap sepele. Padahal Umar ibnu Khattab pernah memberikan pesan. Jangan pernah kalian remehkan amal yang kalian anggap sedikit. Barangkali yang sedikit itulah yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tahu enggak kisah Bapak Imam Abu Daud? Pernah mau sampaikan dulu, Pak. Imam Abu Daud pernah bermimpi. Hai Abu Daud, tahukah kamu amal apa yang diterima hari ini? Kata Imam Abu Daud, yang diterima hari ini adalah amal salatku, puasaku, infak dan ibadahku. Bukan itu kata suara ini, Pak. Apa yang diterima? Ternyata pada suatu hari Pak, Imam Abu Daud itu menyeberang sungai Tigris. Kemudian ketika sampai di tengah laut sungai itu Pak, ada yang bersendi di daratan. Apa kata Imam Abu Daud kepada tukang perahu ini, Pak?
Mau ndak balik lagi ke sana, ke belakang? Kata orang punya perahu ini, Pak, ndak mungkin. Kita sudah berada di tengah. Masa balik lagi ke sana? Karena tukang perahu ini ndak mau, maka dibayarlah sama Imam Abu Daud 1 dirham. Kalau kamu nak mau, kata Imam Abu Daud, saya bayarlah ini 1 dirham. Tapi kembali lagi. Untuk apa kata tukang perahu, Pak? Kalau ibarat kompang, Pak, Bapak lihat ke belakang, melihat. Di sana ada orang yang bersin, kata Imam Abu Daud. Dia mengucapkan alhamdulillah dan tidak ada yang menjawabnya. Yarhamkumullah. Maka baliklah, Pak, dibelokkan lagi perahu tadi sampai di daratan. Apa kata Imam Abu Daud? Alhamdulillah, kata tukang bersin tadi, yarhamkumullah. Maka balik lagi, Pak. Hanya sekedar menjawab bersin tadi. Apa yang terjadi? Malam harinya semua yang berada di dalam perahu bermimpi bahwa Imam Abu Daud telah membeli surga dengan harga 1 dirham. Bayangkan, Pak. Kira-kira yang dilakukannya Abu Daud ini godang atau kene, Pak? Kene. Makanya betul lah kata Abu Bakar Umar bin Khattab, jangan pernah remehkan amal yang kita anggap sedikit, Pak. Barangkali yang sedikit inilah yang mendatangkan ridha Allah. Pada suatu ketika Al-Imam Al-Ghazali menulis sebuah kitab. Maka tahukah engkau, kata Al-Ghazali, amal apa yang diterima hari ini? Maka Imam Ghazali menjawab, mungkin amal sholat saya, puasa saya, infak, sedekah saya. Tidak. Lalu apa yang diterima hari ini? Ternyata yang diterima dari amal Al-Ghazali hari ini, ketika Imam Al-Ghazali menulis sebuah kitab, Pak. Ketika dia menulis kitab ini, maka hinggaplah lalat di ujung pena Imam Al-Ghazali. Ketika dia sadar, Pak, ada lalat yang hinggap di ujung penanya, maka Al-Ghazali berhenti menulis. Berhenti dinulis, Pak. Apa tujuannya? Supaya lalat ini dengan leluasa memakan kotoran yang ada nempel di ujung pena ini. Kalau dia nulis, Pak, lalat itu terbang. Maka berhentilah Al-Ghazali ini menulis, dibiarkan lalat itu hinggap di ujung penanya, dia memakan kotoran yang nempel di ujung pena itu. Ternyata, Pak, hari itu amal itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kene atau godang tuh, Pak? Kene. Luar biasa, Pak. Maka betullah kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa inkam. Amal yang dicintai oleh Allah itu amal yang istiqomah kita laksanakan walaupun jumlahnya sedikit. Baca Quran, Pak. Tiada hari tanpa kita membaca Al-Quran. Namun sayangnya kita umat Islam ini, Pak, mohon maaf, ini realita yang terjadi. Masuk Ramadan nanti, Pak, kita ambil Quran. Kita baca sampai 2 kali, 3 kali kita hatam Quran. Tadarus. Apa yang terjadi setelah Ramadan pergi, Pak? Ketika Ramadan pergi meninggalkan kita, Al-Quran hanya menjadi pejangan di atas lemari. Pejangan situ, Pak. Dia tak pernah lagi dibaca dan tak lagi disentuh. Padahal ketika Ramadan kemana kita, Pak? Kita hatamkan Quran. Namun Ramadan pergi, Al-Quran tak lagi kita baca. Apakah salah? Tidak salah, Pak. Yang menjadi masalah, kenapa kita membaca Quran hanya bulan Ramadan saja? Padahal Allah sudah katakan amal yang dicintai oleh Allah itu amal yang istiqomah kita laksanakan. 1 ayat 1 hari, 1 ayat 1 hari, 1 ayat. Lebih baik, Pak, kita baca Quran 1 ayat 1 hari daripada kita baca Al-Quran 1 bulan Ramadan, kemudian setahun lagi kita tidak baca Quran. Ramadan kan datang baru kita buka lagi Al-Quran. Inilah yang terjadi, Pak. Makanya umat Islam kebanyakan ibadahnya musiman. Datang Ramadan nanti berbondong-bondong penuh masjid. Tidak salah memang, Pak. Kita memang dianjurkan berlomba-lomba. Penuh masjid. Apa yang terjadi? Masuk 10 yang terakhir, Pak. Siapa yang tinggal?
Ini pemain inti aja yang tinggal lagi, Pak. Biasanya yang tinggal ini adalah yang istiqomah. Orang yang senantiasa berjamaah 5 waktu. Inilah yang tinggal 10 malam terakhir, Pak. Mana jemaah yang tadi memenuhkan masjid? Mereka ternyata ibadahnya hanya bulan suci Ramadan saja. Mereka berlomba-lomba. Ketika itu, ibadah pun mulai hilang. Maka yang pertama, persiapkan amal kita, Pak. Yang menjadi andalan kita ketika besok kita bawa amal sholat kita, amal puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, inilah amal andalan saya. Terimalah. Ya Allah, mudah-mudahan amal yang sedikit ini engkau terima dan engkau ridhoi. Itu yang pertama. Yang kedua, apa persiapan kita, Pak? Ini yang sering saya sampaikan. Persiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Kita tahu ini kan mati, Bapak Ibu. Ini yang paling penting, Pak. Ini yang jarang kita pikirkan. Persiapkan amal yang terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Alangkah bahagianya kita, Bapak Ibu, ketika nama kita sudah tidak lagi disebut-sebut, jasad kita sudah hancur lebur dimakan tanah. Kemudian yang tinggal tulang belulang yang berserakan dalam kuburan. Sementara ada amal yang terus mengalir untuk kita. 3 cuma, Pak. Tidak banyak. Yang pertama apa kata Rasulullah? Iza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin. Sadaqatun jariyah. Ini yang pertama. Kita persiapkan, Pak. Kalaulah dulu ketika kita hidup pernah menyumbang 1 sak semen untuk masjid ini. Ketika kita hidup pernah membawa 10 batu bata untuk masjid ini. Dulu ketika kita hidup pernah menyumbang 1 bola lampu untuk masjid ini. Barangkali yang itulah, Pak, yang akan menjadi sedekah jariyah. Ketika masjid ini masih dipakai, ada orang sholat berjamaah, ada orang belajar ilmu. Sementara kita tinggal nama, tulang sudah berserakan dalam kubur, mengalir terus pahala, Pak. Apa nak akan bahagia gitu, Pak? Mengalir terus pahala. Yang kedua apa yang kita siapkan, Pak? Al-ilmu yang tafa'u. Ilmu yang diambil manfaatkan. Kalau dulu pernah mengajarkan cucu kita Al-Fatihah, mari cuang nenek ajarkan Al-Fatihah. Lah hafal Al-Fatihah tu ulun nenek kata cucu kita, mari nenek ajarkan. Sudah maghrib kita ajarkan alif bata. Lah pandainya lah godang. Ketika nyo godangnya menjadi guru, punya muridnya jadi guru loh. Sementara kita telah meninggal. Amal tadi, Pak, ilmu yang kita ajarkan tadi bermanfaat untuk enyo amalkan dalam kehidupan. Kita lah mati, amal itu yang mengalir untuk kita. Itu yang paling penting, Pak. Yang ketiga, al-waladun salih yad'ulah. Doa anak yang soleh. Aku yang kita khawatirkan kini, Bapak Ibu. Iko yang kita khawatirkan kini. Ambo lah berapa hari lepas kali menyolatkan jenazah. Ketika jenazah itu mau disolatkan, maka kami memberikan arahan. Ada ndak Pak anaknya yang laki-laki? Kata ahli bait, ada Pak Ustad. Bisa ndak jadi imamnya? Ndak bisa Pak Ustad. Padahal ketika kita meninggal, Pak, ketika orang tua meninggal, yang paling abdul menjadi imamnya adalah anaknya yang laki-laki. Tapi kebanyakan yang terjadi di masyarakat kita, Pak, yang menyolatkan adalah orang lain, sementara anaknya itu tidak ikut sholat, Pak. Padahal godang-godang. Ketika ditanya apa jawabannya, Pak, tidak pandai saya sholat jenazah, Pak Ustaz. Tidak pandai kami memandikannya, Pak Ustaz. Inilah yang kita khawatirkan, Bapak Ibu. Karena apa? Karena kelalaian kita dalam mendidik putra dan putri kita, mendekatkan mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman kini, Bapak Ibu, luar biasa. Ini dunia dalam genggaman ini luar biasa pengaruhnya, Pak. Luar biasa pengaruhnya.
Kalau tidak kita kontrol anak kita, maka kita akan mendapatkan generasi besok Pak, yang mereka lagi tak peduli dengan agama ini. Makanya itulah yang diajarkan oleh Ibrahim Pak. Kita masih berada di bulan Zulhijjah. Ibrahim mendidik istri beliau, mendidik anaknya Ismail alaihissalam. Keberhasilan Nabi Ibrahim dalam mendidik anaknya Pak bukan pekerjaan yang gampang. Borek Pak. Itulah yang diperagakan Nabi Ibrahim kepada anak dan istrinya. Dan itu yang dicontoh sama anak dan istri beliau. Kemudian terpatri dalam hati dan sanubarinya. Nabi Ibrahim bukan hanya memberi contoh, tapi Nabi Ibrahim dijadikan contoh. Kita sayang orang tua nih kadang Bapak Ibu. Kebanyakan orang tua hanya bisa memberi contoh, tapi tak bisa dijadikan contoh. Apa contohnya Pak? Nah, pergilah sholat ke masjid. Nah, pergilah engkau ke masjid dan belajar mengaji. Ketika anaknya, bapaknya menyuruh anaknya ke masjid, ketika bapaknya menyuruh anaknya untuk mengaji Al-Quran, sangat disayangkan orang tua sendiri tak pernah melangkahkan kakinya ke masjid. Ini sangat disayangkan Pak. Kamu belajar mengaji, ada guru ngaji nanti di masjid kamu belajar mengaji. Tapi sayang orang tua sendiri tak pernah memegang Al-Quran. Orang tua hanya bisa memberi contoh, tapi tak bisa dijadikan contoh. Sementara Nabi Ibrahim dia bukan hanya memberi contoh, tapi Nabi Ibrahimlah menjadi contoh untuk anak dan istrinya. Ketika Nabi Ibrahim menyuruh anaknya membaca Al-Quran, Nabi Ibrahim dulu yang memegang Al-Quran. Ketika Nabi Ibrahim menyuruh anaknya untuk sholat, Nabi Ibrahim dulu yang sholat. Nah, itulah ini contoh sama anaknya Pak. Sehingga betullah lahirlah, tumbuh Ismail ini menjadi anak yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang kita tidak juga proporsional Pak dalam mendidik anak kita. Contoh, kalau untuk uang les komputernya Pak, kita sanggup bayar mahal. Berapa kita bayar Pak? 500, 1 juta sebulan. Ada duitnya sama kita. Les menari, les karate, les taekwondo, les matematika. Kita sanggup bayar mahal Pak. Sanggup kita bayar mahal. Tetapi ketika ada uang MDA-nya, TPA-nya 15.000, 20.000 sebulan, kenapa kita bisa nunggak 10 bulan? Padahal Pak, untuk dunia kita sanggup bayar mahal. Tapi untuk akhirat, untuk dunia mereka, untuk agama mereka, kita merasa keberatan untuk membayarnya. Nah, inilah tidak profesional kita dalam mendidik anak. Maka jangan bangga kita Bapak. Jangan pernah bangga dengan pendidikan yang hanya memacu kecerdasan otak. Tapi akhlaknya semakin hari semakin rusak. Dan mereka jauh dari agama. Kita kadang bangga Pak, di mana anak kamu sekolah? Anak saya di SMA pintar. Bangga kita. Demi Allah Pak, kalau anak kita tidak jadi polisi, tidak jadi tentara, tidak jadi pegawai, tidak jadi orang sukses di dunia dia Pak, tidak akan ditanya kita sama Allah. Tidak ditanya Pak, demi Allah. Ustaz, saya tidak bisa menjadikan anak saya polisi, tidak akan ditanya sama Allah Pak. Ustaz, saya tidak bisa menjadikan anak saya seorang tentara, tidak akan ditanya sama Allah. Tetapi ketika anak kita tidak pandai dia sholat Pak, ditanya kita sama Allah. Ditanya kita sama Allah. Maka mari Bapak Ibu kita perhatikan anak kita, apa harapan kita Pak? Ketika kita meninggal dunia nanti, dialah yang berderai air mata dalam tahajudnya.
Allahumma firli zunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Inilah Pak yang bisa menjadi penerang di alam kubur kita. Ketika amal kita tidak lagi bisa beramal, ada amal yang terus mengalir pahalanya. Ada doa anak yang soleh yang dalam tahajudnya mereka mendoakan kita. Kok sompi dapet lapangnya Pak. Kok golok dapet orang. Itulah padilah dari didikan kita menjadikan anak kita anak yang soleh dan soleha. Ini harapan kita Pak. Maka dari sekarang mari kita didik. Kita ajarkan kepada anak diri kita agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti ketika kita meninggal tidak ada yang bisa mendoakan kita. Satu pun dari anak kita tidak bisa mendoakan kita. Mereka sibuk dengan pekerjaannya. Mereka sibuk dengan dunianya. Sementara kita di alam kubur sedang menderita dan tidak ada yang bisa mendoakan kita. Mari kita jadikan mudah-mudahan anak kita anak yang soleh dan soleha yang kelak mendoakan kita ketika kita sudah meninggalkan dunia yang fana, yang terakhir. Jangan lupa berdoa Pak. Minta sama Allah. Tidak cemburu gitu Pak. Kita mendengar ada ulama yang mati sedang berkhutbah Pak. Kita mendengar ada ulama yang mati ketika dia meninggal, ketika melaksanakan sholat. Ada orang yang mati di atas sajadah. Ada orang yang mati ketika mengucapkan la ilaha illallah, dipanggil Pak sama Allah. Kita model mana besok Pak? Ada yang meninggal ketika di assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Oh, tergolek Pak. Meninggal. Alangkah indahnya kematian mereka Pak. Kita macam mana besok Allah alam. Maka minta sama Allah. Minta supaya kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Doa kita setiap hari Pak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan keselamatan kepada agama kami. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami ya Allah. Wa barakatan fil rizki, berikan keberkahan kepada rezeki kami. Wa taubatan qablal maut. Berikan kami kesempatan tobat sebelum kami mati ya Allah. Wa rahmatan indal maut, rahmati ketika kami mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, ampuni dosa kami setelah kami mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ringankan, mudahkan, senangkan kami ketika kami menghadapi sakaratul maut. Kalau orang kafir ini kata para ulama Bapak Ibu, meninggal itu bagaikan 70 kali tusukan pedang. Makanya kalau kita menengok orang meninggal itu Pak, ada yang matanya terbelalak, lidahnya terjulur keluar. Na'udzubillahi min dzalik. Kita tamadil mano Pak. Kita yang menginginkan kematian yang indah. Makanya dulu ini bukan hadis memang. Guru kami dulu pernah mengatakan kalau orang beriman itu meninggalnya kata beliau Pak, bagaikan air keluar dari mulut kendi. Ada cerek gitu Pak, kita tuangkan air itu ke galih. Nah, seperti itulah Pak, bagaimana air itu keluar dari mulut kendi gitu tadi itu Pak. Seperti itulah kematiannya orang-orang beriman. Makanya ada yang sambil senyum Pak, ada yang sambil menampakkan wajah ceria. Luar biasa Pak. Dan itulah yang kita minta sama Allah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Pernah Bapak jumpa Pak? Pernah kita jumpai? Kalau ada kita mentalkinkan orang yang sakaratul maut Pak, mampu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, meninggal dia. Ada kejumpai seperti ini Pak? Luar biasa nih Pak. Kalau ada kita jumpai orang seperti ini, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lalu kemudian dia meninggal, apa kata Rasulullah? Dakhalal jannah.
masuk surga. Tapi di antara ribuan orang yang meninggal, Pak, boleh dihitung dengan jari orang yang mampu mengucapkan ini. Karena bagaimana kita menghadapi kematian seperti kita menjalani kehidupan ini. Itulah yang kita harapkan besok. Kita meninggalkan dunia dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah persiapan-persiapan kita untuk menghadapi kematian kita, dan mudah-mudahan yang 3 hal ini, Pak, kita persiapkan dari sekarang. Kita persiapkan dari sekarang. Yang pertama, persiapkan ilmu, persiapkan amal yang menjadi andalan kita. Beramal kita, Pak. Nah, setelah kita beramal, jangan sampai bocor loh, Pak. Nyiko kadang kita tabedonyo. Lalita kita maisi, Pak. Rupoyan di situ tombok pula di bawah. Apa artinya? Kita lah banyak amal kita, amal solat kita, amal puasa kita, amal impak kita, amal sedekah kita, amal haji kita, amal umroh kita. Setelah kita melakukan itu rupanya bocor di bawah, Pak. Ada hal-hal yang bisa menolak, membatalkan amal itu yang kita lakukan tanpa kita sadari. Lita maisi parike tadinya, Pak. Rupanya diisinya tombol. Apa salah satu contohnya amal yang bisa tertolak itu ditolak sama Allah? Tidak ada artinya. Pertama kata Rasulullah, orang yang bersedekah kemudian menyebut-nyebut sedekahnya. Kalau tidak ada dulu memberi yang makan mungkinlah mati yang kelaparan mah. Kan bahaya nih, Pak. Menyakiti hati orang yang diberi. Percuma jadinya, Pak. Kemudian apalagi yang kedua kata Rasulullah, wa akhawani mutasarimani. 2 orang saudara. Saudara sebapak, saudara ibu bapak, saudara sesama muslim. Wa akhawani mutasarimani. 2 orang saudara yang saling bermusuhan. Saling bermusuhan, Pak. Tetangga dengan tetangga ko, kita dengan tetangga nak belo-elo, Pak, lama tahun-tahun. 2 orang saudara ini, baik saudara sesama keluarga atau sesama muslim, tidak berteguran dia melewati batas 3 hari kata Rasulullah, maka menyebabkan amalnya tertolak. Mana dalilnya, Pak? Apa kata Rasulullah? Salasatul la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 kelompok kata Rasulullah yang solatnya tidak diterima. Yang pertama, ar-rajulun qaumun wahum lahum karihun. Yang pertama kata Rasulullah, seorang imam yang dibenci sama makmumnya. Ini hati-hati nih, Pak, jadi imam. Jadi imam hati-hati. Seorang imam kata Rasulullah yang dibenci sama makmumnya dan solatnya imam ini tidak diterima, tidak dinaikkan walaupun hanya sejengkal di kepalanya. Tapi maksudnya, Pak, kebencian berdasarkan syariat, bukan dendam pribadi. Apa maksudnya? Siang dia jadi imam, malam dia berjudi. Siang dia jadi imam, malam dia masang togel. Malam dia jadi imam, siang dia mencuri sawit orang. Tahu sama jemaah, Pak. Apa kata jemaah? Berani ya jadi imamnya, yo. Malam kok dia mencilok. Masang nomor kok dia, Pak. Sebenarnya jemaah anak sukunya jadi imam, Pak. Tapi dia berani memberanikan diri. Dan solatnya imam ini kata Rasulullah tidak diangkat kepada Allah dan tidak diterima kata para ulama. Makanya sembarang imam, Pak. Kalau awak memang jangan sampai besok, Pak, awak tuh bagaikan pelito dendeng. Urang torang awak bagolok. Yang kedua apa kata Rasulullah? Wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang wanita yang tidur dalam keadaan suaminya marah kepadanya. Ibu balik nonton. Ada keramaian nonton dendang,
dan sebagainya. Sampai di rumah jam 11 boleh. Apa kata laki ibu? Dari mana tadi? Nonton dendang bang. Abis semalam balik. Nonton randai. Abis semalam balik. Dinasihati sama suami. Anak awak lah tidur. Sementara omaknya jam 11 boleh baru sampai di rumah. Setengah 2 boleh. Dinasihati sama lakinya. Nasihati sama suaminya. Apa kata istrinya? Wala mabang je. Kalau nak baca ramah abang tidak masuk wajib tenah. Dengan tuak dia aja. Tidurlah istri tadi. Apa kata Rasulullah? Tidurnya seorang istri ini dilaknat oleh malaikat dan solatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidur dilaknat oleh malaikat, didoakan laknat oleh malaikat dan solatnya tidak diterima. Yang ketiga, wa akhawani mutasariman. 2 orang saudara yang tidak saling tergu. Makanya Bapak Ibu, kalau awak dondam ke orang jangan lama-lama benar Pak. Dondam bongi ke tetangga jangan lama-lama Pak. Jangan lebih 3 hari. Kadang kita bertahun-tahun Pak. Tidak belok dengan tetangga. Padahal kalau kita sakit Pak, tetangga itulah orang pertama yang akan tahu Pak. Masuk puasa salam-salaman. Dan masalah kayak bapak minta mau orang lakukan puasa oleh. Lakukan puasa baru minta mau Pak. Padahal kalau kita salah, segera minta maaf Pak. Jangan tunggu bulan puasa lo tuh. Nah, kadang kita nunggu bulan puasa dulu baru minta maaf Pak. Padahal kita sadar kita salah. Apabila kita mengakui kita punya kesalahan Pak, datang minta maaf. Dia tidak salah Pak Ustadz Enyo seharusnya minta maaf. Kan itu? Kita tinggi rumah dia tidak salah. Apa kata Rasulullah? Orang yang lebih dulu meminta maaf itulah orang yang paling mulia. Walaupun kita tidak salah Pak. Lain nampak di pasar dengan wajah dengan kitanya Pak. Asal basuh dengan kita. Asal basuh. Asal basuh di jalan Pak. Kalau ada jalan simpang, cari jalan simpang mah. Supaya jangan basuh Pak. Yang seperti ini Pak. Datang. Assalamualaikum. Assalam. Takujuknya Pak. Astagfirullah. Dan tahu mau bunyi-bunyi ke udak koti 2 dia datang ke rumah kan itu. Barulah kita Pak. Pak, nampaknya lah beberapa hari kita basuh Pak. Lain wajah Bapak nengok ambo. Bapak memalingkan wajah. Apa benar salah ambo ke Bapak? Kok iya ada ambo salah ambo minta maaf. Apa katanya Pak? Oh iya Pak. Kok salah Bapak petang koko ya. Rupanya yang salah paham Pak. Atau gunanya Pak kita datang. Jangan tunggu berlalu-larut sehingga bertahun-tahun kita nak teguran. Anak bacoka numpang lah orang tua. Bacoka anaknya dimain Pak. Tuh kono lanti yang berdarah si kong ini. Menangnya nak balik ke rumah. Apa yang tadi? Dan dilanti yang anak orang tua. Mana ladang ambil tulai ladang. Batu ruit ladang panjang Pak ke rumah. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Orang tua berkelahi. Anak tadi Pak, dia giubek merah sengini Pak sehat. Sejam 2 jamnya main balik Pak. Setelah 2 jam anak tuh main balik Pak berdua. Karena apa? Anak keneknya nak punya rasa dendam. 1 jam 2 jam anak yang tadi berkelahi itu Pak main kembali. Tapi orang tuanya Pak belum tentu setahun, belum tentu sebulan. Sebulan belum tentu Pak. Tidak berteguran. Ini maka sebagai orang tua kita harus bijak Pak. Jangan sampai amal yang kita buat tadi itu menjadi bocor. Tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Pak yang menyebabkan amal kita itu tertolak. Tidak ada artinya. Mendatangi dukun. Inilah kebanyakan kita kadang Pak. Ambo sudah mali berceramah tentang kau Pak. Karena ketika mau ceramah tentang kau Pak, ambo didatangi berapa orang. Jangan berceramah tentang dukun Pak Ustaz ini. Padahal kau kata Rasulullah Pak. Rasul yang menyampaikan. Apa kata Rasulullah? Man ata'arrafan aw kahinan summa fa'asaddaqahu bima yakun lam tuqbal salatuhu arba'ina lailah. Kau Rasul yang menyampaikan Pak. Barang siapa yang datang kepada dukun, kemudian tukang ramal, enyo percaya kata dukun tadi, percaya tukang ramal tadi. Kau kalau Bapak punya duit, Bapak kayo sok mah.
Kau contoh. Percaya kita ke model tu rupa apa kata Rasulullah? Lam tuqbal salatuhu arba'ina lailah. Tidak diterima solatnya 40 hari 40 malam. Itu kan bahaya, Pak. Jadi kurangilah percaya kamu model-model tu, Pak. Kita hidup ini di zaman yang serba canggih, ilmiah. Bukan kita tidak percaya kepada makhluk halus, Pak. Kita percayanya. Rukun iman kita, mah. Tapi meyakini hal itu dikaitkan dengan inilah, dengan itulah. Ini menjadi tanda tanya bagi kita, Bapak Ibu. Jadi mendatangi hal demikian bisa dia merusak amal kita. Rusak amal kita ternyata. Barang siapa yang datang kepada dukun atau tukang ramal, kemudian dia percaya dengan kata-kata dukun tukang ramal itu, apa kata Rasulullah? Faqad kafar bima anzala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Kafir kita ke iko, Pak. Kita percaya dengan jampi-jampi kadang, Pak. Lebih percaya kita jampi-jampi daripada Al-Quran. Padahal Al-Quran ini apa kata Al-Quran, Pak? Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khasi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau Quran gotir diturunkan ke bukit, Pak, ke gunung tanah, hancur gunung tanah. Dek takutnya kepada Allah. Tapi zaman sekarang ada umat yang mengaku beriman, orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, mereka tidak yakin dengan Quran. Lebih yakin kita kata jampi-jampi tadi itu. Poi barang kemana, Pak? Bawa jimat. Bertempel di liar, tempel di kanan, tempel di golang. Leketkan di dompet. Padahal apa kata Rasulullah? Barang siapa yang keluar rumahnya, dia mengucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah, maka dia dijaga oleh malaikat. Untuk apa jimat itu, Pak? Barang siapa memasuki ada air, oh itu rumah angker, itu rimbo tu angker, itu jembatan tu angker, kata orang. Apa diucapkan, Pak? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'un alim. Ucapkan 3 kali, Pak. Bismillahilladzi la ilaha, dengan namamu ya Allah, la yadurru, tidak ada yang bisa memberikan mudarat di langit atau di bumi. Wa huwas sami'ul alim. Dialah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Diajarkan dek Nabi kita, Pak. Tapi kita lebih percaya ko, Pak, kulit kijang bawa di dompet. Itu yang bisa menyelamatkan kita dari mara bahaya. Wallahu a'lam. Kulit kijang putih ya. Maka hal inilah yang merusak akidah kita, Bapak Ibu. Bukan kita tidak percaya. Oh, Ustaz berarti tidak percaya ke malu halus. Percaya, Bapak. Rukun iman. Percaya kepada yang enggak? Tapi yang menjadi masalah, Pak, kita jangan mulu perintahnya tuh, Pak. Masih ada waktu, Pak? Ambo 5 menit, mau bercerita, Pak. Mudah-mudahan kau jadi pelajaran untuk kita. Ambo ketika di Pekanbaru, meruqyah, Pak. Ada orang kesurupan. Jadi ruqyah ada 3 orang kami Ustaz situ, Pak. Ruqyah. Apa kata yang kesurupan yang masuk ke dalam tubuh ini, Pak? Apa katanya? Saya tidak mau keluar. Kecuali saya minta syaratnya kalian bantai 1 ekor kerbau. Bayangkan, Pak. Yang masuk ke dalam tubuh anak tadi itu, Pak. Ini padusi orangnya, perempuan. Ini tidak mau keluar dari tubuhnya itu kecuali dibantaikan seekor kerbau. Kan beda, Pak. Mahal kerbau itu mah, Pak. 50 juta, Pak. Lalu ta'ala di ruqyah, dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan semuanya, nak pandang Allah. Aku nak mau keluar. Kecuali kalian bantaikan 1 ekor kerbau. Apanya? Menyobek orang yang dalam apa tadi itu? Apa jin yang masuk ke dalam tubuhnya itu, Pak? Akhirnya apa, Pak? Datanglah seseorang, kemudian dia masuk, setelah dia masuk, apa katanya? Izin Pak Ustadz, apa permintaannya katanya? Si kok bau mintanya, Pak? Kalau tidak dibawa deh nyoh.
Artinya orang kesurupan gue meninggal Pak, dibawa deknya tuh. Apa kata Ustadz tadi Pak? Siko katanya. Datang Ustadz, dipegang bun-bunnya Pak. Langsung menjerit. Apa permintaan katanya? Siko kau bawa dibantaikan. Kalau ndaknya dia bawa, itu basuh awaknya Pak. Apa kata Ustadz Pak? Jangankan kerbau, ayam pun ndak saya kasih kamu katanya. Ayam pun ada nagia katanya. Padahal keluarga tadi Pak, lama nawar, le boleh kambing, le boleh jawi. Kan itu Pak. Artinya apa? Kita tunduk kepadanya Pak. Padahal hanya makhluk yang lebih hina daripada kita. Kenapa kita bisa umuh? Banten ke bawah dilemparkan ke jembatan, kita ikuti Pak. Umuhnya kita ngikutinya tuh. Jadi dipegang ubun-ubunnya, dibacakanlah kali satu ayat Pak. Inilah ayat ini Pak, yang terdapat dalam suratul Baqarah. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ini ayatnya Pak. Ketika dibacakan ayat itu langsung menjerit Pak, langsung terkulai keluar. Sempat kau tak datang Ustaz tadi Pak, poin kira-kiranya Pak. Lekan baca hari kau boleh Pak. Ini pelajaran untuk kita Pak. Jangan kita ikuti permintaan setan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Gitu. Setan itu musuh. Jangan jadikan kawan. Kita kok kadang menjadiin kawan gitu Pak. Ambo ko munta mo Pak. Aku di shooting Pak, payah mau nyampein mah. Ini kok disampaikan. Kita ada jalur gitu Pak. Ya kita ndak apalah. Kita bukan mampu ndak, tapi berhati-hatilah kita. Nah, jangan terlalu mengandalkan sesuatu yang di luar logika kita. Kita harus Islam ini harus cerdas lah. Harus cerdas kita Pak. Cerdas kita memilih, jadikanlah jalur ini sebenarnya ajang silaturahim Pak. Ndak ada sangkut pawiknya dengan halal itu. Kalaupun terjadi Pak, itu adalah teguran mungkin musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sangkun-sangkun yang ken-ken itu Pak. Ndak. Beko nanya pori tukang pacu jalur beko Pak. Lah sobuk lo dia gede orang. Abu nak nanya pori Pak ha. Pesan. Nak pori bagi kan nanya do Pak. Nyawa hilang bagi. Jadi mungkin itulah Bapak Ibu yang perlu kita siapkan. Yang pertama, persiapkan amal kita. Yang kedua, persiapkan amal yang tori mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggalkan dunia ini. Dan yang ketiga, mari kita berdoa Pak. Minta sama Allah supaya kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, lebih dan kurang minta maaf. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.